Kemudian selanjutnya adalah proposal Sri Rahmawati, Survey on Student Grammar Learning Strategies. Sebenarnya proposal ini belum bisa dikasih feedback karena masih banyak sekali kekurangannya. Tetapi karena memang harus diberikan feedback, maka saya akan kasih feedback. Judulnya Survey on EFL Student Grammar Learning Strategies. Secara judul sebenarnya sudah oke, apalagi sekarang zaman teknologi, maka kemungkinan learning strategies itu berubah. Jadi oleh karena itu grammar learning juga harusnya berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa menulisnya dengan baik, maka judul ini adalah sesuatu yang menarik. Tentunya diupdate dengan konteks hari ini. Jadi grammar learning strategies sebenarnya adalah topik yang sudah lama, tetapi dengan konteks hari ini, maka kita memerlukan, maksudnya kita masih perlu untuk mengetahui bagaimana grammar learning strategies yang dilakukan oleh siswa dengan konteks banyaknya atau teknologi, akses kepada teknologi. Kemudian research question, what strategy are used frequently by, ini sudah oke. Satu research question juga sebenarnya sudah memadai untuk starting point. Kemudian secara research question, purpose-nya harusnya sama dengan research question. Kemudian research significant saya skip. Nah, sebenarnya setelah research signifikan di bawahnya di sini harus ada terminologi. Ya, kamu harus menjelaskan tentang terms yang ada di dalam riset kamu, seperti misalkan learning strategies itu apa, grammar learning itu apa. Jadi untuk memberikan sedikit definisi yang operasional. Kemudian selanjutnya chapter 2. Chapter 2 harusnya berbicara tentang learning strategies ya. Karena riset ini survey on learning strategies itu berarti tentang learning strategies. Nah, karena di bidang bahasa menjadi language learning strategies. Itu ada ilmunya tersendiri ya. Kemudian di dalam language learning strategies ada berbagai skill atau aspek bahasa seperti mungkin mulai dari listening, speaking, reading, writing, vocabularies, grammars, itu memiliki learning strategies yang mungkin berbeda. Nah, oleh karena itu harusnya di sini membahas tentang learning strategies secara umum dulu. Bukan berbicara masalah grammar ya, karena risetnya adalah riset learning strategies. Nah, kemudian kamu harus membahas masalah survei yang dikembangkan oleh Oxford misalkan, language learning strategies. Nah, di situ harus dibahas di sini. Harusnya banyak membahas masalah teori yang dikembangkan oleh Oxford, itu Rebecca Oxford. Ini sebenarnya sudah benar. Yang mana nih tadi? Ini nih yang 1960 itu. Jadi kamu jelaskan di sini apa aspek-aspeknya, dan kemudian bagaimana kamu zoom in, artinya fokus kepada grammar learning strategies. Itu harus dijelaskan di sini. Sebenarnya itu sudah sangat memadai jika kamu membahasnya seperti itu. Oke, ini kalau English as a foreign language itu harusnya di atas, tapi bukan EFL gitu aja, tapi EFL learning strategies atau language learning strategies. Kemudian selanjutnya research design, ini adalah survei riset atau descriptive research sebenarnya. Kamu menggunakan survei untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh siswa di dalam mempelajari grammar di abad ke-21 ini. Kemudian population and sample itu harusnya siapa gitu ya. Maksudnya kalau kamu mau melaksanakan ini di sekolah, jadi sekolah tertentu kamu kasih tahu.
di mana dan berapa jumlahnya. Nah, karena dia adalah survei riset, ya saya sarankan tidak perlu pakai sampel saja, langsung aja total riset, maksudnya total sampling ya. Jadi artinya semua siswa yang ada di sekolah tersebut di kelas tertentu kita ambil. Atau bisa juga mahasiswa, tidak masalah, karena language learning strategies tidak hanya relevan untuk siswa SMP atau SMA, tetapi juga anak mahasiswa. Ini jangan pakai ada teori error dan sebagainya. Ini kalau mau dilakukan sih sebenarnya bagus, tetapi ini penelitian ini yang penting itu kamu bisa melakukannya gitu, seperti itu. Data collection teknik itu dengan kuesioner itu udah betul, tetapi kamu sekali lagi berbicara tentang kuesioner yang dikembangkan oleh Rebecca Oxford ya tahun 1990. Jadi harusnya di sini kamu menjelaskannya lagi, tetapi menjelaskan dengan butir-butir ya, butir-butir survei ya yang dikembangkan oleh Oxford tersebut. Jadi tidak perlu lagi bicara tentang validity, reliability, karena kamu mengambil atau mengadopsi survei yang sudah dikembangkan oleh Rebecca Oxford. Nah, setelah itu data analisis. Data analisis itu harusnya menjelaskan tentang descriptive analysis. Ya, sebenarnya hanya menghitung mean score, standar deviasi, begitu saja. Sangat sederhana. Sebenarnya risetnya sangat sederhana. Nah, setelah ini harus ada referensi, ada appendix. Appendix itu adalah survei lengkap yang akan kamu gunakan nanti dalam riset atau yang menjadi bagian proposal kamu nanti jika sudah selesai. Nah, itu saja ya feedback untuk kamu. Ini sekali lagi progresnya sangat lambat dan sangat sedikit ya, saya khawatir kamu tidak menyelesaikannya. Karena itu kalau kamu tidak pay attention atau serius di dalam menyelesaikan proposal ini, maka kemungkinan kamu tidak bisa lanjut. Tetapi masih banyak waktu jika kamu ingin menyelesaikannya. So good luck for your revision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.